Pengakuan mengejutkan Cita Rahayu alias Cita Citata diserang orang tak dikenal saat sedang bersantai menikmati kopi di sebuah mall. Saya di situ lagi kopi, tiba-tiba diserang begitu saja, kata Cita Citata ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 29 Desember 2025. Alih-alih membantu pihak resto disebut Cita menudingnya membuat kegaduhan. Ia menyebut kejadian sebenarnya berlangsung pada Februari 2025 lalu, akan tetapi ia baru lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan yakni pada Juli 2025. Dirinya sempat membiarkan masalah tersebut selama berbulan-bulan demi menunggu itikat baik dari pihak restoran, namun hal tersebut tidak kunjung dia dapatkan. Sang penyanyi memohon dukungan masyarakat untuk mengawal kasus ini karena merasa ada bukti-bukti yang coba ditutupi karena menurut pengakuan Cita Citata, rekaman CCTV juga menghilang. Boleh diceritakan agenda kedatangannya? Ya, jadi alhamdulillah hari ini pada tanggal 29 Desember 2025 kami selaku tim kuasa hukum dari Ibu Cita Rahayu tadi sudah melihat secara langsung ya rekaman CCTV atau adegan di mana seorang tersangka ini pertama-tama datang menyerang dan meludahi seorang bayi yang digendong oleh seorang ibunya yang korban. Ya, pertama dia dua kali melakukan buang ludah, yaitu meludahi si bayi duluan, lalu meludahi ibunya, dan kami juga diperlihatkan tadi hasil daripada rekaman CCTV yang sudah resmi disita oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kami berterima kasih pada pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Diperlihatkan juga tadi ada rekaman CCTV Cafe Paul ya, di mana Cafe Paul itu adalah tempat kejadian perkaranya. Di situ diperlihatkan juga si pelaku melakukan peludahan dua kali terhadap seorang bayi dan seorang ibunya. Lalu juga di situ ada CCTV yang merekam kegiatan si pelaku merusak ya atau membuang barang-barang yang ada di stroller bayinya. Lalu juga si pelaku bersama kawannya membawa. Saya tadi jujur, saya seorang laki-laki, seorang pengacara yang termasuk kasus keji ya. Bahasa kok bisa tega meludahi ya anak bayi yang sedang digendong oleh ibunya ya di bawah 1 tahun di tempat umum, diludahi langsung si kecil dan ibunya. Ini saya betul-betul prihatin ya melihat peristiwa ini. Entah apa yang ada di pikiran si tersangka ini, dan saya juga sangat menyayangkan si tersangka ini sudah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, dipanggil resmi sebagai tersangka 2 kali, namun 2 kali pun itu juga tidak hadir atau mangkir. Sehingga tadi kami sudah sampaikan langsung permohonan kami selaku tim kuasa hukum Ibu Cita Rahayu untuk pihak Polres Metro Jakarta Selatan mengajukan atau mengeluarkan daftar pencarian orang gitu loh, sehingga siapapun yang menemukan keberadaan dia bisa memberikan informasi, ditangkap dan ditahan. Gitu. Keterkaitannya dengan Kak Cita? Kak Cita juga di sini selain menjadi saksi ya dari peristiwa tersebut, Kak Cita juga adalah pelapor di mana saya ulangi lagi, di mana TKP tempat kejadian perkara tersebut adalah di restoran Paul. Ya, mungkin sedikit Bu Cita. Iya, saya waktu itu meminta kepada, karena adanya waiters di situ, saya bilang, Mbak, saya ini konsumen, saya yang duduk di sini, tolong, saya nggak kenal mereka, tolong usir. Tapi mereka bilang, ya Mbak, tapi di sini nggak boleh ribut-ribut. Saya bilang, saya nggak mau ribut, saya nggak tahu ini siapa, tolong gitu. Terus sebanyak kalau nggak salah 3 kali mereka, kalau ada CCTV-nya boleh dibuka nanti mungkin di persidangan bisa, itu mereka sampai berkali-kali, tolong Mbak Cita, tolong keluar, tolong. Saya bilang saya nggak mau karena saya yang bayar, saya yang duduk di sini, teman-teman saya yang di sini yang konsumen, itu mereka dong diusir gitu. Tapi ya alhasil tidak ada pengusiran. Terus daripada mereka tambah liar,
pengerusuh ini tambah liar. Jadi udah mau nggak mau saya bayar dealnya, saya keluar. Dan perlu kami tambahkan satu lagi bahwa saat proses itu terjadi dan ketika penyidik mulai melakukan upaya penyelidikan terhadap perkara yang kami laporkan ini, justru kami duga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Sebab setelah penyidik mendapatkan rekaman yang diambil dari monitor komputer, justru kemudian kami mendapatkan informasi bahwa dekodernya rusak. Nah, karena itu kami mendorong agar penyidik betul-betul bisa bekerja dengan, dan kami percaya bahwa kepolisian yang ada di Republik ini sungguh profesional dan akan terbuka, transparan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia. Begitu. Jadi intinya Kak Cita tidak nyaman merasa diusir oleh pihak resto itu ya? Iya. Yang pasti itu, tapi yang paling mendalam menurut Cita adalah Cita harus menjaga bayi yang tidak bersalah, kemudian ibunya dan bayinya yang diludahi, itu yang concern Cita saat ini. Karena saya sebagai perempuan yang kebetulan saya belum memiliki anak, tapi saya juga ada anak dari suami saya harus jaga. Kita semua di sini kalau punya empati, tolong boleh kita berpikir logis sedikit. Melihat anak kecil diludahi, apa yang reaksi kalian lakukan? Apa reaksi kalian? Apa kalian diam saja kalau itu terjadi sama anak kalian? Apa kalian harus membungkam? Gak mungkin. Makanya saya di sini, saya bukan apa-apa, saya menjaga anak itu. Saya sampai ke Komnas Anak, saya sampai kemana-mana. Itu anak dan perempuan diludahi di depan umum, dan itu dengan sengaja. Dan saya melihat itu ada kesengajaan, ini semua ada kesengajaan gitu. Jadi tolong gitu, kalau untuk kalian semua nih, para ibu ataupun bapak yang pasti punya anak, punya saudara diludahi di depan muka umum, anak kecil, bayi, gimana gitu. Kayak saya di sini tuh bukan untuk apa-apa, saya nggak mau ribut, tapi saya mau menjaga gitu anak bayi itu jangan sampai diginiin gitu loh. Kita membela mereka Pasti saya membela, tapi kejadian itu terlalu cepat. Kenal tapi Kak sama mereka? Saya nggak kenal. Sama pelaku nggak? Sama pelaku nggak kenal, tapi untuk korban, keluarga korban saya kenal. Saya kenal gitu. Tapi kalaupun saya nggak kenal sekalipun saat itu, kalau ada di depan muka saya ada anak kecil diludahi, sudah pasti saya akan bela, sudah pasti. Jangankan saya, kalian pun mungkin kalau melihat itu semua, mungkin bisa jadi kalian membela. Tapi itu si yang mau bikin rusuh itu siapa sih Kak? Sudah tahu Enggak. ceritanya belum? Yang pasti kalau untuk itu Kita keluarga percayakan ke proses ya. kita percayakan kepada kepolisian, terus juga kuasa hukum kami. Jadi yang pasti untuk secara teknis kuasa hukum kami dan kepada kepolisian pasti sudah bisa menghadapi ini semua. Dan saya terima kasih banyak kuasa hukum kami dan juga tim kami, teman-teman kami, keluarga yang pasti membantu secara profesional dan sangat berempati untuk mengawal kasus ini. Saya berterima kasih banyak. Jadi saya juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sosial media saya, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram saya, semua ikut mengawal, semua ikut membantu, mempunyai empati juga terhadap anak dan perempuan. Mudah-mudahan kita semua di samping ini, setelah ini tidak akan ada terjadi lagi seperti ini, karena anak tidak bersalah, anak tidak pernah punya dosa. Jadi jangan jadikan itu alasan apapun, mau alasannya apapun, mau masalahnya apapun, anak bukan alasan utama untuk diludahi ataupun diberikan kekerasan gitu. Jadi untuk selanjutnya semoga ini jadi inspirasi untuk kita semua. Kalau ada anak kecil atau perempuan, tolong dijaga, tolong bantu jaga. Kejadiannya Februari tanggal 1. Iya. Makanya aku dari Februari, bayangin aja aku dari Februari gitu loh. Aku dari Februari mengawal ini gitu dengan para korban yang sedang mengalami traumatis gitu. Anaknya juga apalagi gitu. Perlu bimbingan juga, makanya di sini ya
yang aku rasa karena aku merasakan ada di situ, ya aku berhak untuk mengawal kasus ini.